Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Da'i Allahi fal mustamsikuna bi hablin ghairi munfasil. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rasfan minat diyami. Ajak-ajak diolati Habib Al-Habib ilallah marang Gusti Allah. Kalau mustamsikuna mongko utai wong sing nyekeli bihi kelawan agamane Gusti Allah. Tujuan Allah di sini agamane Allah. Mergo agamane Allah itu kendaraan untuk sampai pada Allah, ya. Jadi bukan tujuan itu sendiri agama itu. Agama itu untuk sarana menuju Allah, menuju ridhonya Gusti Allah. Tujuan hidup kita adalah mendapatkan ridho Allah. Ini kan Nabi itu mengajarkan la Allah. Kalau mustamsikuna bi yang cekelan bi kelawan agama Gusti Allah. Mustamsikuna itu berarti cekelan tenan di kablin kelawan tampar wa itu fasimi kang ora iso sedol. Fakon nabiyina ngumpuli sapa al-Habib alladzi al-Habib sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyina nabi-nabi liyane alaihi wasallam diwalken ing dalem citane penciptaane wa fi qulubi lan ing dalem akal. Walam yugalu fi ilmin lan ora iso maliki nabiyina ing alladzi Habib fi ilmin ing dalem ilmune wala karami lan ing dalem lumane. Nabi kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mencipta nabi-nabi, tapi memang kenyataannya di atas nabi-nabi itu baik dari sisi penciptaan sini fisiknya maupun dalam sisi pekertinya, akhlaknya. Itu kok orang-orang mengatakan kalau yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Ya, karena Nabi Yusuf itu ibaratnya rembulan. Rembulan itu sering digunakan untuk memberikan yang cantik-cantik misalnya. Kenapa? Karena kita bisa melihat bulan itu padamnya, tidak jernih, bisa kita lihat keindahannya. Sementara kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu matahari. Jadi lebih padam, lebih bersinar, lebih bercahaya. Bahkan asal usulnya sinar bulan itu dari matahari. Tapi karena kita bahkan apa kita sahabat-sahabat ibadah dalam sekali yang berani memandang hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu itu di atas. Dia ada Nabi itu yang besar, tinggi, disebut jangkung. Ada yang agak pendek. Kanjeng Nabi itu
Tidak ada yang nyifati jangkung, ya tidak ada, menyifati pendek tidak ada. Karena struktur tubuhnya itu diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga pas. Ya. Orang disebut cakep, ganteng, itu kalau semua anggota badannya itu terletak pada tempatnya. Ganteng, indah, cantik, itu definisinya kacek sidik dengan keadilan. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sandal mbok sok kene iki zalim. Sandal mbok sok kono iku adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Kalau cantik, indah, ganteng, cakep, itu sesuatu terletak pada tempatnya. Irung manggone ya ning kono iku. Nek irung manggone ning bathuk ya mesti elek ya, ora indah blas. Buah dada disebut indah karena tempatnya di dada. Kalau tempatnya di dengkul elek banget itu, medeni wong malah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya terletak. Jadi semakin proporsi letaknya ini proporsional, itu semakin ganteng. Wong orang ganteng itu karena letaknya kadang-kadang meleset, irungnya kejauhan dari mulut misalnya, atau matanya kedekatan telinga, atau terlalu jauh, atau jidatnya terlalu lebar, bangsa gitu. Kanjeng Nabi itu persis pas. Maka Kanjeng Nabi itu kalau berjalan bersama yang terkenal tinggi, kayak sahabat Umar segala macam itu tidak kalah tinggi Kanjeng Nabi. Tapi berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu yang pendek, Kanjeng Nabi tidak terlalu kelihatan jauh. Itu istimewanya karena proporsinya. Ada orang itu yang kalau duduk kelihatan dhuwur, mbok delok gimbal itu Yusuf Mansur linggihnya ketok gede. Makanya sering duduk dia. Nek ngadeg terus ketok cilik. Ada yang wonge nek linggih biasa, tapi begitu ucul-ucul bal-balan ketok gede. Mereka keneke sing antara sini dengan sana itu yang lebih tinggi. Sininya cekak. Kanjeng Nabi itu pas. Gitu. Konon itu Kanjeng Nabi berjalan dengan siapapun sahabat itu, semuanya di bawah Kanjeng Nabi. Iku fi khulqin. Fi khalqin ya. Durung wa fi khuluqin. Wah itu sudah apa namanya tidak usah diceritakan lagi lah khuluknya Kanjeng Nabi itu. Mungkin Gusti Allah sendiri sudah memberikannya. Innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Agung sekali akhlaknya itu Kanjeng Nabi. Di antara keagungan akhlaknya itu ya tawadhu'nya itu, dia mengatakan buistu liutammima makarimal akhlak. Nama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya ini itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sudah. Jadi makanya orang itu beragama tidak beragama tahu dia orang ini berakhlak, orang ini tidak. Karena Kanjeng Nabi itu tinggal menyempurnakan. Ibarat bangunan kurang satu bata, Kanjeng Nabi menyempurnakan dengan bata itu.
Di antara kelebihannya dari nabi-nabi yang lain adalah ilmu. Kanjeng Nabi karena memang diutus untuk semua, ya, bukan hanya orang saja tapi jin barang itu. Jadi ilmunya nggak karu-karuan. Ilmunya wala karomi lomane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tertandingi oleh siapapun. Kanjeng Nabi itu tidak pernah punya duit karena selalu diberikan kepada orang. Duit sudah bablas untuk orang-orang menggambarkan Kanjeng Nabi itu kayak itu, lomane itu kayak kadang-kadang digambarkan kayak laut, kadang-kadang digambarkan kayak hujan. Dengan hujan karena derasnya, laut karena selalu memberikan kepada kita apa saja, mulai ikan sampai mutiara tanpa minta balasan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun bahwarfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Mereka tidak bisa dekat-dekat Kanjeng Nabi. Kenapa? Wa kulluhum utai sekabehane nabiyin, nabi-nabi itu min rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam multamisun mengambil mundut saka Kanjeng Nabi mbah ghorfan nyawuk minal bahri saking samudrane Kanjeng Nabi auros utawa nyecep minadiami saka udane Kanjeng Nabi. Ini ilmu yang tadi disebut indahnya syairnya Mabusi itu tadi mengatakan walam yudanuhu fil ilmin wala karami. Berikutnya disebutkan gharfan minal bahri au rasfan minadiyami. Kita harus tahu bahwa al-bahru itu metafora dari ilmu, sedangkan diam metafora dari karom. Ya, itu indahnya ya. Jadi semua nabi-nabi itu kalau ada yang berilmu itu ya memang nyawuk dari segara ilmunya Kanjeng Nabi. Kalau orang itu ada yang lomo kayak Nabi Ibrahim barang itu lomo banget, itu nyecep saka hujan kemurahane kedermawanane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau nyauk tok ngono, sing dicawuk kan kayak gitu. Jadi kamu bisa menggambarkan wala yudhanu fi ilmin itu sepiro kacake ilmune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ambekan para nabi-nabi. Ya iku sak cawuk ambekan sak segara. Kanjeng Nabi sak segara, nabi-nabi sak cawuk. Wa waqifuna ladaihi inda hatihimi hatimu tihime min nuqtatil ilmi au min saklatil hikami. Iki wong tukang nyetensil ae kok ngarokati barang ke malah ngrepoti wong. Wis nyetak ya nyetak ngene tangane ora usah nglathak ngarokati barang ya. Malah keliru kabeh. Alam itu maknane apa gendera maknane. Mek dilagokno mesti gak cocok ke janji keliru itu. Wa waqifuna ladaihi inda hatihimu gak enak kan. Min nuqtatil alami au min saklatil wis gak enak. Tapi nek bener ya enak. Wa waqifuna ladaihi inda hatimi
min nuqtatil ilmi au min saklatil hikami. Nah, tukang nulis percetakan itu mbok ora usah melok ngarokati bae. Wa waqifuna padha mandeg. Sapa nabi-nabi rujuke niku nabiyin. Ladaihi ana ing ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam indah haddihim. Ana ing batasnya nabiyin. Wis ning kono aja rene-rene gak kuat. Min nuqtatil ilmi saking titiknya ilmu. Nek alam itu maknanya bendera. Ya, keliru sithik maknanya adoh bahasa Arab iku. Au min saklatil hikami utawa saking sakal harokate kebijaksanaan. Ini juga metafora indah sekali. Jadi ilmu itu biasanya dimulai dari penulisan. Kamu membaca kitab ini, membaca kitab itu kamu dapat ilmu. Ngaji, nyekeli kitab untuk membaca. Nanti kamu tulis kembali juga pakai kata-kata. Tulisan itu terdiri dari huruf menjadi lafaz, kalimat menjadi kalimat panjang, jadi alinea, jadi buku, jadi ilmu. Tapi huruf itu sendiri bermula dari titik dari atas titik jadi alif, titik jadi ba. Ini huruf itu dari titik, kalimat dari huruf, kalimat panjang dari kalimat lafaz. Alinea satu paragraf itu dari kalimat. Pasal-pasal dari alinea. Buku kitab itu dari semua itu. Jadi hasilnya dari titik. Nuqtat, makanya dikatakan nuqtatul ilmi. Dari awal. Saklah itu harokat. Kamu bisa membaca, oh ini maknanya ilmu karena ada harokatnya. Ain dikasrohna, lam disukunna, itu nek mbok maca harokate a lam. Jadi itu membutuhkan kebijaksanaan, pengalaman dalam membaca harokat. Nek tidak ya gak ngerti kowe. Jadi ini ingin menggambarkan Imam Busiri itu, nabi-nabi itu ya juga berilmu, juga bijaksana, tapi berhenti di batas mereka sendiri. Tidak bisa melampaui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balam yudanu. Ya, kemudian titik untuk jadi huruf saja dia harus berapa kali nitik itu, apalagi terus ngain, titiknya banyak, shot titik mulai gini, ngarokati juga gitu. Nah, Kanjeng Nabi ilmu itu sendiri komplit itu. Jadi berhenti di situ saja, dari titik itu ilmunya nabi-nabi, Kanjeng Nabi, huruf-huruf, kalimat-kalimat sampai ilmu. Kebijaksanaan juga gitu. Mereka ini tahunya alif di fathah a, ba di dhammah bu, abu, mim di fathah ma, ta di fathah ta, mim di dhammahmu, matamu. Wa wallazi tamma ma'nahu wa suratuhu
Lumastafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi makhasini fajauharul husni fihi ghairu munqasami. Munqasimi ya kena ada karo muhtaqim ini. Ta'matta'at nasara fi nabiyihimi wa kum bima syi'ta madhan fihi wa hatakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qadrihi ma syi'ta min aidhami fahuwa mongko utawi alladzi al habib sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku alladzi tamma kang sempurna apa maknahu pribadine ladzi wa suratuhu lan bentuke ladzi summastafahu monggo keri-keri milih hu ing ladzi habiban sebagai kekasih dan dikasih sapa sing milih bariun nasami pencipta manusia ini. Karena bicara tentang ilmu, bicara tentang titik, bicara tentang saklah, maka kemudian beliau bicara tentang makna dan surah, bentuk dan makna. Dengan bahasa yang lain, khalqun wa khuluqun. Tadi itu khalqun itu surah, khuluqun itu maknanya. Karena lafaz itu baru menjadi sempurna kalau ada maknanya. Kalau kamu menyusun hanya huruf-huruf saja, disebut kalimat juga sulit, apalagi disebut kalimat yang bermakna. Tapi kalau lafaz-lafaz itu sempurna, kemudian ada maknanya, misalnya jamil, tulisannya jim karo mim karo ya karo lam itu indah sekali, bentuknya kan indah sekali, maknanya indah juga. Jamal itu indah, maknanya juga indah. Itu Kanjeng Nabi itu sempurna semua, bentuknya maupun pribadinya, maknanya. Memang diciptakan Allah sendiri yang begitu. Gusti Allah menciptakan hanya satu, meskipun utusan-utusannya banyak, nabi-nabinya banyak, cuma yang sempurna seperti itu Allah hanya menciptakan satu untuk dipilih menjadi kekasihnya, ya, habiban bari an-nasam. Munazzahun karena cuma satu, jadi munazzahun, disucikan, dibersihkan, tidak ada noda sama sekali. Munazzahun disucikan ansarikin saking sekuton. Di dalam hal apa? Fi mahasinihi, ing dalam keindahan-keindahane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa memper iki gak? Memper kok gak? Memper iki gak wis ora ana lah. Bandingan itu enggak ada. Bersih. Wis itu satu-satunya. Mbok emper-emperno suara. Meskipun misalnya kau emper-emperkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, orang munazzah ansarikin di dalam kecantikannya, keindahannya. Keindahan mahasin itu bentuk dan maknanya. Fajauharul husni itu pilihan kalimatnya juga itu Imam Busiri itu ya. Ada surah, ada makna, ada mahasin.
Fajauharul husni maka inti keindahan fihi ing dalam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ghairu munqasami utawa ghairu munqasim, tidak terbagi. Inti itu makanya tidak ada tunggale munazzahun ansarikin itu, karena intinya itu memang hanya Kanjeng Nabi yang memiliki, tidak dibagi ke sana sini, enggak, semua Kanjeng Nabi tok. Nabi ini dewe ya dilem, iya, tapi dak mada'adhu ninggalo sira maing barang idda'adhu sing ngaku-ngaku ing ma sapa an-nasara wong-wong Nasrani fi nabihim ing dalem nabine Nasara. Setelah itu wahkum lan netepno sira ngukumono sira bima kelawan barang sikta kang karep sira madhan sebagai pujian fihi ing dalem Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wahtakim lan permadekno tenanano kowe ngelem sak ngelem-ngelemu sing tenanan untuk mau ngelem Mbah Takim, asal kowe jangan seperti orang-orang Nasara itu kepada nabinya karena cintanya dan lain begitu sampai menganggap Tuhan, menganggap anaknya Tuhan. Kowe aja ngantek muni Kanjeng Nabi itu Tuhan atau anaknya Tuhan. Itu saja. Stop, kowe aja nganggep itu karena tidak mungkin. Itu aku sudah berkali-kali mengatakan kita itu ada di bumi. Bumi itu kalau mbok delok di peta alam semesta itu satu debu saja kegeden. Bolak-balik tak anjurno kowe buka YouTube, nek biasa buka YouTube, buka dengan kunci bumi, tulis bumi, klik. Ning kono kowe ngerti gedene bumi sing kok nggone iki. Asale ketok gedhe. Begitu ketok matahari wis sudah jadi cilik banget. Engko ning ngene ana sing luwih gedhe tambah cilik terus blas gak ketok. Jadi satu butir debu aja tidak ada. Itu baru di alam dunia, belum dengan alam akhirat. Durung. Lah sing menciptakan sepiro? Sing menciptakan mbok bayar. Jadi nek kowe muni Allahu Akbar itu gak aja main-main kowe. Allahu Akbar itu tegese kowe cilik banget. Allahu Akbar cilik banget. Mulane mbiyen akeh wali-wali ku Allahu Akbar semaput, sembahyang berkali-kali gak kasil mergo semaput mergo mbayangno gedene Gusti Allah. Allahu Akbar gede. Ini manggon ning gone aku gaene tak gedekno timbang mergo nek tak cilikno sak sepersekian debu kan gak ketok. Menggo contoh gak iso. Biasanya tak gedekno sak kacang ijo. Sampeyan sedaya kula rawuh aku nek ngomong nek pidato ning desa-desa jenengan niku mangken teng kene kacang ijo. Mriki namine kampung napa? Leteh. Leteh niku kecamatan napa? Kecamatan Bangkota. Bangkota niku termasuk provinsi napa? Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk Jawa nggih. Jawa niku termasuk Indonesia. Indonesia niku termasuk Asia. Biasanya aku ngono nek ngiring wong iku. Asia niku hanya merupakan daratan-daratan yang ada di dalam bumi ini. Ada daratan Amerika, daratan Eropa, daratan Afrika, daratan Australia, ada daratan Asia. Di daratan Asia ini ada Indonesia. Indonesia itu ada Jawa. Jawa itu ada Jawa Tengah itu ada Rembang itu ada Leteh. Sampeyan niku niki kacang ijo niki. Teng mriki niki ana kira-kira 7,5 sampai 8 miliar
manggon ning kacang ijo niki. Pertanyaannya, di manakah leteh itu dalam kacang ijo? Pemeneh kok leteh Rembang, Semarang, Jawa Tengah, Asia nggak kelihatan dalam kacang ijo. Jadi wong itu saking gak kenali karo Gusti Allah di rumangsane gedhe urip ning gone alam yang besar sekali, semuanya seolah-olah pokok. Kadang-kadang saking bentone nemen iku Gusti Allah yang sebesar itu dijak urusan TPS. Leteh iku TPS-e ana piro iku? Wis iki leteh gak ketok. Iki ana TPS. Dadi kowe ndelok iki wis tak gedhekno sak kacang ijo. Iku kowe goleki leteh wis kangelan apa meneh TPS-e. Lho niki Jakarta lah besar. Goleki Jakarta ning ndi ning kacang ijo. Durung nek sesungguhnya itu sekian debu. Mbok goleki endi DKI. Wah, demo luar biasa. Luar biasa apa? Mungkin gini kacang hijau luar biasa. Biasa ora luar biasa ora apa. La ilaha illallah. Itu kacamatanya kacamata enggak kenal Gusti Allah soalnya. Ya Allah. Ngono sing rumangsane kaya ning perang Badar barang ngene kan. La ilaha illallah. Ana enggak kenal. Itu kecil. Jadi bagaimanapun juga kita memuji-muji Kanjeng Nabi. Sakarepmu kowe muji Kanjeng Nabi. Wis sakpol setinggi langit enggak apa-apa. Asal jangan kamu kait-kait banding-bandingkan dengan pencipta ini. Wis enggak masuk akal belas. Sing nyiptakan semua ini mulai sing sekian persekian debu ngantek sing gede dhewe itu. Yang kalau kamu jalan sini sampai sini 11 tahun ya ono. Iki apa jenenge? Nek niku ilmu uga aku gak tahu sekolah ya. Tapi iki apa? Diameter? Ya, diameternya. Ini nek kamu lalui sini pakai jet itu ada yang dari sini sampai sini 11 tahun. Jadi terus piro gedenya. Nah kenapa selalu kita kait-kaitkan Kanjeng Nabi itu Allah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dipasang ning omah Allah terus kene Muhammad padahal di pencipta yang godine gitu kecilnya karena Allah menghendaki begitu wa rafa'na laka dzikrak hanya Kanjeng Nabi jadi aja mau tambah-tambahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh karena Tuhan memang mengangkat warafa'na laka dzikra coba tambah Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rafi waliullah enggak boleh kan beda ya mikir. Jadi asal dak madda'atu nasara, jangan sampai jadi bodoh melihat pencipta dengan yang diciptakan mbok gandeng-gandeng. Nek ngelem sak karepmu. Mulane Imam Busiri ngelem sak katok-katoke. Iki isine puisi ngelem Kanjeng Nabi tok. Wansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhmi. Soale pancen fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu riba anhu natikun bifami. Wansub nisbatno sira ila zatihi maring zate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nisbatna ma ing barang sikta sing karep sira bayane ma sikta min syarafin nyatane kemuliaan
mulyane kaya wis karepmu. Wansub lan nisbatna sira ila qadrihi maring pangkate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ing barang sikta kang karep sira bayane min izami nyatane keagungane. Seagung apa? Silakan meh ngelem Kanjeng Nabi itu luar biasa, ngilmune kaya segara, wagae kaya apalah pokoknya sakarep-karepmu, asal itu tadi dak madda'adun nasara, jangan niru orang-orang itu yang nggak ngerti seberapa besarnya Allah. Jadi tetap proporsional, meskipun sakarep-karepmu kowe mulyane Kanjeng Nabi itu begini di atas nabi-nabi, pangkatnya lebih tinggi dari malaikat, apa-apa asal aja mbok dadekno pangeran kaya mereka itu. Soalnya pancen fa inna fadla Rasulillah, mongko setuhune keutamaane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku pancen lae salahu, ora ana lahu keduwe fadlu Rasulillah apa haddun batas, memang tidak terbatas. Keutamaannya tidak ada batasnya, sehingga fayuk riba mongko iso mengungkapkan anhu saking fadlu Rasulillah sapa natikun wong sing ngucapake bifahmi kelawan cangkem. Mulut orang tidak bisa mengungkapkan. Karena apa? Karena keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas. Tapi itu mengucapkan itu, budi pekertinya luhur mesti anak batas ya, semene, cakep itu semene, karena biasanya nganggu penilaian itu nek gak 10 ya 100. Wah ini wajahnya Raffi ini berapa? 6,5 misalnya itu kan ada biasanya penilaian itu karena ada batasannya, bisa dinilai dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100. Ini enggak ada batasnya. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada angka yang bisa untuk nilai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena enggak berbatas. Sehingga bagaimana mau mengungkapkan sesuatu yang tidak berbatas? Gimana mau menilainya? Karena keutamaannya sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibatasi oleh huruf-huruf apapun atau angka apapun. 10 100 itu apa? 100 itu apa? Tapi yang batasnya mau 100 itu tidak berbatas ya. Sewu bisa berbatas. Launa sabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu kina yud'a dari sarimami. Launa sabat lamun madani apa qadrahu, launa sabat lamun madani qadrahu ing martabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa ayatuhu, mukjizat-mukjizate Kanjeng Rasul, apane izoman agung, pasti ahya ismuhu, mongko iso nguripake apa ismuhu asmane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khina yud'a nalikane dipanggil Muhammad, iso urip iso nguripake ismuhu dari salimami ing sudah hancurnya apa rimam itu, balung-balung yang berserakan itu bisa hidup kembali, rimam itu gitu.
rimam itu jama'i rumah, maknane sesuatu yang rusak, balung wis rusak kabeh. Daris itu sing sudah lungsur, sesuatu yang sudah lungsur karena wis wamoh. Jadi kaya tulang belulang wis tidak hanya sajur mumur iku disebut Muhammad iso ngadeg neh iso urip. Nek pancen mukjizate Kanjeng Nabi itu setara dengan keagungan Kanjeng Nabi. Tapi tidak setara. Agungan Kanjeng Nabi itu fadhailuhu tidak terbatas. Kok mukjizate enggak apa-apa nih. Embek qadruhu ini. Kanjeng Nabi ning kene mukjizate ning. Kok upamane iki kok semene? Iku mau. Muhammad iku tetekan iso ngadeg dhewe. Untuk imajinasi ini Imam Busiri, masya Allah. Jadi mukjizatnya agung, tapi dibanding keagungan pribadi Kanjeng Nabi gak apa-apa. Kalau sama, nah asmane tok iku iso nguripi balung tetekan. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi khirsan alaina falam nartab balamna. Ini salah satu keistimewaannya lagi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yamtahinna, tidak pernah menguji Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing kita umatnya itu tidak pernah diuji bima kelawan barang ta'yal uqul sing ora kuat apa al uqulu piro-piro akal bi kelawan ma. Kenapa? Khirson karena njogo alaina ing atase kita sehingga kita falam nartab, kita tidak ragu, walam nahim lan ora bingung. Oh, keistimewaan lain dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ini paling istimewa menurut saya itu. Tidak pernah menguji kita. Kowe ana ning wong penguji-penguji guru-guru atau dosen-dosen sampai dijuluki karo mahasiswanya dosen killer. Itu karena kalau nguji wong ngantek ngelu sirahe. Kadang-kadang malah jegur sumur barang saking gak iso jawab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguji kita umatnya ini dengan sesuatu yang tidak masuk akal kita. Apa? Tunjukkan apa saja ajarannya, perintahnya, tidak pernah ada yang kita sampai mumet mikirkan. Jelas sekali. Paling salat, jelas salat itu. Pinten wekdal 5 waktu. Masing-masing 2 rakaat jelas. Carane sepun, ya sak isamu. Enak. Ndak ada bingung wong bodoh sampai wong sing alim banget terus kepenak kabeh. Carane salat sebenarnya iki cara sing standar iki. Rukun syarat iki. Nek kula mboten saged ngadeg, isamu apa? Linggih, linggih. Kula mboten saged linggih, turun. Wes, apa sing kebingungan? Kula dereng saged maca surat Fatihah iso saged, ya Fatihah tok. Fatihah dereng saged, isamu apa? Allahu Akbar. Kok iso kowe Allah? Nggih, mergo sering krungu wong demo. Wis kasil sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 7. Allahu Akbar neh. Sami Allah durung iso Allahu Akbar neh. Wantem Allahu Akbar wis. Sembahyang Allahu Akbar tok kasil. Rasa bingung-bingung. Embek Kanjeng Nabi rasa bingung. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah menguji kita sesuatu yang membingungkan. Karena itu kita tidak pernah meragukan, kita tidak pernah bingung kalau kita kenal Kanjeng Nabi. Kita kenal Kanjeng Nabi carane ngaji. Ngaji kan wong sing
ngaji tentang Kanjeng Nabi tahu persis. Enggak pertentangan, ora bingung, ora nabrak-nabrak karena jelas kabeh. Kalau tidak masuk akal bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngono ae gampang. Kalau tidak masuk akal bukan. Misalnya senajan serbane gede, jenggote sak dodo, terus ngomong karo kowe, kowe nek kepengin selamat dunya akhirat, kowe poso 2 dina, ora usah buka, ora usah sahur. Oh. Akale manusa waras ora iki apa no poso kok 2 dina iku sepisan ae nglentere ngene. Ora sedina kok nglentere kok 2 dina. Dina terus dina iku rapi turu terus ae ngerti-ngerti buka ngono. Iki kon 2 dina kan. Gak masuk akal.